Pemirsa, memang dibutuhkan bukti yang nyata dalam memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah. Melayani nasabah bukan sekedar ucapan. Itulah topik perbincangan kita tentunya di pagi hari ini dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh seorang pakar pelatihan sumber daya manusia, Bapak James Gui. Selamat pagi Pak James. Pagi Pak Chandra. Pak James, ini banyak perusahaan menyatakan ini peduli sangat dengan nasabahnya ya Pak ya. Tapi prakteknya ini hanya sekedar slogan, hanya sekedar ucapan. Yes. Nah, kira-kira seperti apa harusnya wujud nyata ini? Oke, jadi bukan sekedar percakapan ya, slogan, tetapi tindakan ya. Betul. Tindakan itu berarti kalau di konsep Manulife adalah client centricity ya, focus on the client, and it has to be an experience, a total experience ya. Jadi experience itu dari sebelum calon nasabah itu ketemu dengan agent, sampai dia sudah ketemu, sampai dia sudah beli, sampai dia sudah jadi nasabah, sampai dia alami kesulitan ya, sampai masalah selesai, the whole chain of experience, action ya, by everybody involved. Nah, itulah kalau kita bilang melayani nasabah, itu di sana the whole process. Oke, itu kan prosesnya Pak. Tapi yang dimaksud dengan client centricity sendiri ini Pak, seperti yang tadi Pak James katakan, sebetulnya apa ya? Client centricity itu adalah memusat kepada klien kan ya. Jadi kalau seorang agent mau buat janji ketemu dengan klien, motivasinya apa? Motivasinya apakah untuk memastikan klien ini punya perlindungan, dan bagaimanapun saya harus meyakinkan dia sampai dia ada perlindungan, jangan sampai dia tidak punya perlindungan. Klien fokus, klien sendiri, atau saya mau ketemu klien karena saya mau capai target. So it's me, you see, it's me focus ya. Of course at the end of the day, kalau dia beli saya capai target, of course ya. But which is the focus? If the focus is on the client, kita bisa dalam tanda petik maksa klien pun kita rasa okay loh, because if have to, I'll force you for your own good. Oke. Nah, nasabah ini terkadang Pak James kan tidak hanya berhubungan dengan agen asuransi, tapi terkadang pun kita perlu sekali untuk menghubungi yang namanya call center, customer service. Nah, terkadang justru di sini nih rata-rata tidak responsif. Pandangan Pak James bagaimana? Nah, again, kalau seluruh perusahaan embrace the concept of client centricity ya, siapapun yang menangani klien fokus kepada klien. Kenapa klien marah-marah? Kalau client centricity berarti I put myself in the position of client. Ya, saya berempati dengan dia. Kenapa dia marah? Apakah karena dia hubungi agennya nggak ketemu atau whatever? Ya, there must be a reason why people get upset kan? Ya, nobody gets upset for fun kan? Ya, so why? Why did he get upset? Kalau saya bisa berempati dengan dia, ya pantaslah. Kalau saya di posisi dia juga saya kesal. Barangkali Pak James bisa berikan mungkin sedikit contoh, paling tidak wujud nyata yang dilakukan sebuah perusahaan asuransi jiwa yang tentunya ini memberikan produk layanan dan pastinya ini berpusat kepada nasabah. Oke, SOP yang sederhana itu adalah response time. Ya, kalau customer telefon ring berapa kali sudah diangkat. SOP juga bisa kalimat pertama yang diucapkan untuk menyapa customer. SOP juga bisa kalau sudah tahu nama nasabah ya, harus sebut nama nasabah setiap kali 3 kalimat sekali. Jadi itu bisa juga SOP ya. SOP juga bisa setelah problem sudah selesai, siapa yang follow up berapa hari kemudian untuk memastikan ini udah beres ya Bu ya, benar-benar udah beres ya, udah tuntas ya, dan something like that ya. Oke, bisa diberikan barangkali contoh perusahaannya yang seperti apa? Oh yes, of course. Obviously kita tahu Manulife pun sudah punya sistem seperti itu ya, sistem client centricity, mereka punya SOP seperti itu ya. So itu adalah satu wujud nyata bahwa Manulife really puts into action. It's not just slogan ya, because they incorporate it into the whole business discipline. Oke, nah jika pada akhirnya ini nasabah, customer ini kurang puas dengan layanan yang diberikan, kemudian nasabah bisa apa ya? Customer bisa melakukan apa? Customer bisa lakukan macam-macam. And that's the problem now. Ternyata itu haknya customer itu juga haknya ya? Customer. Justru kita harus benar-benar memastikan bahwa bukan hanya problem solve, tapi problem solve in a positive experience, because it's not the solution, but it's how you feel when you are being served. Itu penting sekali. Baiklah Pak James, terima kasih atas informasi dan kehadirannya ya Pak ya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh